Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam program kita Roti Hidup bagi setiap orang. Saudara, makan roti telah dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Mereka berjalan melewati padang gurun yang panas, terik, berbahaya, malam dan siang. Alkitab berkata, kebutuhan mereka tiap hari adalah mana. Kata mana itu tidak ada namanya, maka waktu itu mereka setiap ambil mana yang merupakan embun yang turun di setiap pagi dan harus dikumpulkan itu. Mereka bertanya, apa itu? Apa itu? Sampai suatu saat mereka bertanya kepada Musa, Musa, apa itu? Dan Musa berkata, ini adalah roti hidup dari sorga. Dan sejak waktu itu mereka terus mengambil mana itu dan makan dan mengerti bahwa roti hidup itu adalah firman Allah yang turun dalam bentuk mana untuk menyegarkan, menolong mereka sehingga 40 tahun perjalanan tanpa dapur, tanpa menu yang lain, hanya cukup makan mana, makan roti dari sorga. Mereka, Alkitab berkata, baju mereka tidak rusak, sepatu sendal mereka tidak rusak, badan mereka tetap sehat. Karena apa? Ada kalori, ada spiritual life di dalam mana itu. Kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, saudara, kita akan menjadi sehat. Kita bisa makan makanan apa saja menurut menu yang kita mau, tetapi kadang-kadang tidak sehat. Setelah kita bahkan sakit dan cari dokter, dan itu yang sedang terjadi di mana-mana. Tapi kalau kita bisa memberi waktu untuk tiap hari mendengar mana dari sorga, yaitu roti hidup, kita pasti sehat. Secara rohani, tantangan boleh datang, tapi kita melihatnya dari sudut pandang Allah melihat dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang akan menjadi pelajaran kita diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Ayat 20 luar biasa. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, luar biasa, luar biasa. Ayat ini singkat, padat, tetapi sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Kondisi apa? Kondisi stay at home. Kondisi bagaimana kita harus kembali ke rumah pertama sebelum kita ke gereja. Saudara, rumah kita itu bukan gereja. Gereja adalah tempat di mana kita berkumpul. Tapi rumah sesungguhnya adalah di mana kita tinggal. Dan Alkitab menunjukkan itu. Nah, gereja mula-mula, saudara, saya memberi gambaran tentang gereja mula-mula. Mereka punya 2 tempat ibadah. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan di sana bahwa ada 2 tempat ibadah mereka, yaitu yang pertama adalah bait Allah dan yang kedua adalah rumah-rumah mereka. Ya, bait Allah pada zaman itu adalah tempat ibadah secara organisasi, tetapi rumah mereka adalah secara organisme. Luar biasa. Jadi hari ini Tuhan mau kita back to the home, back to the basic. Basic dari sebuah gereja adalah family. Dan itu sebabnya hari ini kita lihat tidak ada yang salah ketika pemerintah memberikan instruksi, bahkan melalui keputusan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan bahkan dari pusat kita, negara, supaya setiap keluarga tinggal di rumah itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Coba kita perhatikan ayat ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di mana? Di rumah. Luar biasa. Dan kalau kita berkumpul dalam jumlah yang ditetapkan di sini, yaitu 2 atau 3, artinya 2-3 orang. Nah, silakan dicek keluarga saudara sekarang ini ada berapa orang di dalam rumah tangga.
Ini musim di mana kita beribadah. Perhatikan di sini dikatakan berkumpul dalam namaku, bukan nama lain, bukan nama gereja, bukan nama denominasi, bukan nama pendeta atau bukan nama dari orang tertentu, tidak. Ini penting sekali, kita harus belajar bahwa Tuhan mau kita beribadah di rumah. Kadang-kadang hubungan antara satu gereja dengan gereja yang lain, kita tidak saling kompak karena berbeda gaya ibadahnya, berbeda dia punya nama, alamatnya, bahkan logonya, bahkan pandangan teologinya. Dan hal itu membuat sampai kadang-kadang kita merasa kita bukan bagian dari mereka. Padahal Paulus berkata gereja itu adalah tubuh Kristus, dan tubuh itu mempunyai banyak sekali anggotanya yang berfungsi sinergis untuk kebersamaan, untuk kesehatan, bahkan hidup yang baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menggali kebenaran ini, bahwa 2-3 orang merupakan jemaat yang unggul. Saudara-saudara, apalah artinya ribuan orang kumpul di gereja tapi tidak punya kesepahaman? Karena ayat 19 berkata, jika 2 orang sepakat. Kadang-kadang orang datang ke gereja karena tujuan-tujuan komersial, ingin tampilkan sesuatu, apalagi mereka yang punya usaha bisnis di gereja. Sementara khotbah disampaikan, ada yang bermain HP dan saling komunikasi. Nanti selesai gereja kita meeting di sini, meeting di situ, kita bicara bahas ini, sehingga firman Allah yang ditaburkan pada waktu Tuhan hadir dan berbicara lewat mulut hambanya tidak diikuti. Saya mau sampaikan lagi, tidak ada yang salah dengan kehadiran virus corona. Corona ada di dalam manajemen Allah. Memang ada banyak tulisan ditulis bahwa itu diciptakan oleh ini dengan si A, si B. Tidak penting buat saya. Dan saya harap saudara juga setuju dengan saya. Yang terpenting sekarang adalah kita mau beribadah. Karena itu, mari kita beribadah. Dan waktu ibadah ini tidak sama dengan di gereja. Perhatikan, apakah ada liturgi di rumah? Tidak ada. Liturginya adalah duduk sama-sama, hormati harinya. Bahkan sekarang secara teknologi, saudara-saudara, saya mau sampaikan ini. Beberapa tahun terakhir ini, si jahat itu yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu benar. Dan membinasakan itu, dia telah merampok, dia telah merampas teknologi yang seharusnya digunakan untuk membuat keluarga jadi dekat, membuat gereja jadi dekat, membuat orang lain menjadi saudara tanpa pandang latar belakang. Teknologi itu telah membuat papa jauh dari mama, suami istri satu rumah tetapi jauh. Dan ini membuat anak-anak tidak dengar orang tua. Sehingga puji Tuhan, Allah izinkan satu gerakan, satu gelombang lagi yang disebut corona. Dan corona atau COVID-19 itu namanya, itu karena dia muncul pada 2019. Diizinkan Tuhan untuk mengembalikan semua orang. Saudara, bagaimana dengan keadaan saudara? Sekarang ada di rumah kan? Saya ada di rumah, kita semua ada di rumah. Hubungan suami, istri, orang tua, anak, kita semua ada. Anak-anak yang biasanya ada di jalan, di mana-mana, keluyuran, sekarang ada di rumah. Puji Tuhan untuk pemerintah yang diberi hikmat Allah, sehingga bisa memberikan arahan sehingga jam sekian harus ada di rumah demi keselamatan kita bersama. Saudara-saudara kekasih, saya kembali lagi. Ibadah yang paling esensial, ibadah yang paling hakiki bukan di gedung gereja, tetapi di rumah, your home. Nah, saudara-saudara kekasih, sekarang ini rumah itu dalam bahasa Greka itu dipakai kata oikos. Oikos atau oikia artinya tempat di mana kita kumpul dan makan bersama. Berarti membangun family altar, membangun keluarga bersama, di mana di situ yang jauh menjadi dekat,
yang mungkin tidak peduli menjadi peduli. Di dalam rumah diurus bersama-sama. Kadang-kadang rumah itu seperti hotel, hanya untuk tempat tidur, tapi orang-orang di dalamnya tidak baku kenal. Puji Tuhan, melalui berbagai situasi yang tidak enak ini, kita sekarang dibawa untuk menjadi satu keluarga, menjadi satu komunitas. Jumlahnya menjadi 2-3 orang. Ini penting sekali. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang kedua, bahwa kita bukan saja berkumpul untuk sekedar beribadah, tetapi ada pribadi yang hadir di tengah kita. Siapakah dia? Ayat 19 berkata, Bapakku di sorga menjawab. Di ayat 20 berkata, di situ aku di sini. Yesus berkata ego. Kata ego itu berhubungan dengan aku ini. Itu ungkapan yang menunjukkan otoritas dan wibawa, bahwa aku ini hadir. Aku ini hadir di dalam 2-3 orang yang sedang beribadah. Dan hal ini berarti tepat sekali kalau musim ini keluarga-keluarga boleh beribadah. Saya kembali lagi, teknologi yang tadi saya singgung. Sekarang semua orang yang tadinya tidak bisa live streaming, hanya dengar satu khotbah dari awal sampai akhir, hanya lihat saja, hanya dengar saja. Sekarang ini semua menggunakan teknologi. Memang iblis datang untuk mencoba menggantikan teologi. Dia menggeser teologi dengan menggunakan teknologi. Itu yang terjadi pada Yohanes 10 ayat 10a itu. Pencuri dan pembinasa itu datang untuk menghancurkan. Tetapi puji Tuhan, Allah izinkan corona terjadi supaya teknologi direbut kembali, digunakan untuk teologi, digunakan untuk menyembah Allah. Saya mendengar di mana-mana sekarang orang berkata, iyo tapi kita mau ibadah bagaimana? Tentara tahu barang ini caranya bagaimana? Makanya panggillah anak-anak muda di dalam gereja. Ini musim di mana generasi milenial, anak-anak muda yang biasanya kita tidak peduli dorang itu sudah. Mereka yang tahu canggih, ini zaman mereka, zaman HP, zaman teknologi, itu yang dipakai. Mari bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, pendeta, sama seperti saya, kita serahkan hak ini bagi generasi milenial. Kasih mereka bebas menciptakan satu cara untuk kita beribadah. Mau ibadah di mana saja, mereka tahu caranya. Ya tentu saja ada hal-hal yang harus dibeli atau apa. Gereja tidak rugi. Beli sudah. Pakai alat apa? Supaya akhirnya firman Allah bisa ditaburkan setiap minggu. Kita menikmati hadirat Allah. Karena roh Allah ada di tengah kita. Saudara-saudara, saya harap saudara mengikuti program ini dan bisa komunikasikan dengan teman-teman. Supaya di gereja saudara atau dimanapun komunitasmu, usahakan untuk tim ibadah saja yang melakukan pelayanannya, karena jumlahnya terbatas, tidak boleh lebih, dan mereka saja yang memberikan pelayanannya, siarannya bisa direkam dan dipancarkan kepada jemaat. Itu cara teknologi kreatif, inovatif. Tidak boleh kita seperti orang yang bingung mau apa atau apa. No, gereja harus cerdas, gereja harus kreatif, gereja harus inovatif di masa sukar. Jangan bicara masalah kesulitan terus. Mari keluar dari zona nyaman. Nikmatilah dan lihat minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan, coba nikmati sukacita. Ada yang tanya begini, "Yo, tapi nanti persembahan taruh di mana?" Gampang. Sekarang ini cara modern adalah pakai kartu, transfer saja toh, saudara. Itu cara modern. Tapi itu tidak rohani, itu duniawi. Makanya gereja harus bangkit. Gereja harus kreatif. Uang tidak hilang kok. Justru yang lebih aman itu lewat transfer tuh daripada pakai yang lain-lain, itu biasanya terganggu di jalan. Saya kasih tahu saudara, penting sekali. Hari ini kita ada dalam suasana menghadapi bahaya, kematian, virus yang mengancam kita. Tapi saya mau kasih tahu, ibadah di rumah penting. Ibadah di rumah berpengaruh. Tetangga di sebelah yang tadinya tidak dengar suara lagu-lagu, dia dengar begini,
Don di sebelah ada menyanyi itu. Itu dia. Keluarga berpengaruh, saudara berpengaruh. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan melalui program Roti Hidup, kita dibukakan wawasan kita kreatif, inovatif untuk mempengaruhi lingkungan kita. Jangan takut, Yesus Kristus luar biasa. Dia memberkati saudara dan tetap beribadah di rumah. Shalom. Kita berdoa. Bapa di sorga, saya sampaikan firman Tuhan dan saya percaya hari ini firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan. Jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun, siapapun yang mengikuti acara ini, diberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa lagi di Roti Hidup berikutnya. Shalom.